Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Bersyukur kepada Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Saya percaya ibu-ibu tetap semangat dan tetap setia untuk mengikuti persekutuan wanita Unike. Mari kita mulai, kita masuk di dalam saat teduh. Demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami memulai persekutuan ini. Amin. 2 tahun telah kita lewati bersama pandemi COVID-19, dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda COVID akan berlalu. Di tengah situasi kehidupan yang sulit ini, marilah kita tetap menaruh pengharapan kita hanya kepada Allah, sumber kekuatan dan pertolongan kita. Firman Tuhan baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru berbunyi, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Biarlah kita berpegang pada janji Allah ini, bahwa Dia akan selalu menyertai dan akan memelihara kita, orang-orang yang percaya kepadanya dan yang mengasihi Dia. Mari kita bersyukur kepadanya, kita nyanyikan, "Betapa aku bersyukur." Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur atas pemeliharaan dan tuntunan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat semua yang telah Engkau sediakan bagi kebutuhan kami. Ingatkanlah kami ibu-ibu agar selalu mengandalkan Engkau Tuhan di dalam menghadapi situasi apapun, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa dan pengasih bagi kami. Bapa, tolonglah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini kami boleh bersekutu di dalam persekutuan wanita Unike ini. Mohon Tuhan pimpin persekutuan ini dan berkatilah setiap kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Firman Tuhan pada hari ini akan diberitakan oleh hambanya penginjil Maria Irot dengan tema pemeliharaan Allah dalam keluargaku. Mari kita sambut firman-Nya, kita nyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu dan tempat kami berikan kepada penginjil Maria. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur untuk kesempatan kita bersama-sama boleh kembali bersekutu. Nah, sebelum kita akan membahas kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa kami kembali bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap hal yang sudah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan berikan kekuatan kesehatan sampai saat ini. Bersyukur juga untuk keluarga yang masih mendampingi bersama-sama dengan kami. Dan pada saat ini kami juga bersyukur untuk punya kesempatan bersekutu kembali pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan setiap hati kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh memberikan pengertian untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan diberitakan. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan, biarlah Tuhan boleh urapi menjadi berkat dan kesaksian yang indah bagi ibu-ibu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sore hari ini saya akan membawakan sebuah lagu tentang tiang awan, tiang api. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan,
Lagu Tiang Awan, Tiang Api yang baru saja saya nyanyikan sebenarnya berkisah tentang bagaimana Allah itu menuntun umatnya bangsa Israel. Nah, kisah ini itu terdapat di Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Mari kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai yang ke-22. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita dan lebih berbahagia lagi setiap kita yang boleh melakukan firman Tuhan ini. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya membacakan bagian nats ini, saya kembali teringat bagaimana Allah baru saja menuntun bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, yang telah mencengkaram kebebasan mereka selama 430 tahun, yaitu saat itu mereka menjadi budak. Cerita ini terdapat di Keluaran pasal 12 ayat 40 sampai 41. 430 tahun, bayangkan suatu masa yang begitu tidak mudah dan begitu lama. Masa yang begitu gelap yang harus dilalui, harus dijalani oleh generasi demi generasi. Namun sekarang kegelapan itu telah sirna, diganti dengan secercah harapan. Untuk melangkah keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, walaupun tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian di depan. Tapi yang pasti saat ini mereka akan melangkah di suatu kehidupan yang baru, kehidupan yang bebas, kehidupan tidak menjadi seorang budak lagi. Dan menariknya, Allah punya cara sendiri untuk memimpin bangsa Israel. Allah sendiri yang menyertai dan memimpin Israel. Allah sendiri yang menuntun umatnya melalui caranya yang ajaib. Dikatakan di sini yaitu melalui tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Nah, kalau dipikir-pikir, mengapa Allah harus menyediakan tiang awan dan tiang api? Nah, menariknya di sini, memang perjalanan bangsa Israel saat itu bukan satu perjalanan yang mudah karena harus melewati padang gurun. Ada suatu tantangan tersendiri ketika melewati padang gurun itu. Mengapa? Karena suhu udara di padang gurun itu bisa berubah secara drastis. Yaitu misalnya pada siang hari kurang lebih jam 12 siang gitu ya, bisa mencapai 44 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat di Malang paling panas sampai berapa ya? Paling mungkin sampai 20-30, mungkin tidak sampai begitu ya. Nah, tapi kita lihat bersama-sama, ternyata padang gurun ini
pada waktu siang hari begitu panas, begitu terik, sehingga pasti membuat tenggorokan mereka, mungkin jalan mereka pasti kering, panas, dan tidak enak pastinya ya. Setelah itu padang gurun itu mulai setelah jam 12 siang itu suhu udara mulai turun secara bertahap-bertahap. Dan pada jam 9 malam suhu udara itu bisa mencapai 2 derajat Celcius. Nah, ini saya dapatkan data ini dari salah satu situs di Google. Nah, namun Allah itu begitu luar biasa. Allah sudah merancang dan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan umatnya. Allah sudah mempersiapkan kondisi yang akan dialami oleh bangsa Israel ini dengan menyediakan tiang awan dan tiang api yang akan menjagai mereka. Allah benar-benar menuntun bangsa Israel. Ditambah lagi dengan penegasan di awal ayat 21 yang mengatakan bahwa Tuhan berjalan di depan mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka, menyertai mereka dan tidak meninggalkan mereka. Suatu bukti bahwa Allah sendiri memelihara kehidupan bangsa Israel. Allah tahu yang menjadi kebutuhan bangsa Israel saat itu ketika melewati padang gurun. Sehingga Allah menyediakan tiang awan dan tiang api. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dilihat di sini tiang awan itu bentuknya seperti apa ya? Nah, kita digambarkan, mungkin saat ini kita tidak pernah melihat secara nyata. Tetapi kalau kita misalnya punya payung, nah seperti ini. Nah, payung ini tentu gunanya melindungi kita dari terik sinar matahari. Ketika siang hari kita keluar rumah, kita pasti membutuhkan payung ketika matahari bersinar dengan teriknya. Nah, ketika payung ini digunakan, tentunya akan membuat kita itu merasa lebih dingin gitu ya. Karena payung ini membuat kita bisa berteduh, kemudian itu membuat kita bisa akhirnya pergi dengan tenang, tidak usah takut kepala kita mungkin akan kepanasan. Tetapi dengan adanya payung itu membuat kita bisa berjalan sampai dengan tujuan. Nah, seperti payung inilah tiang awan ini diberikan kepada bangsa Israel. Tiang awan ini memberikan keteduhan ketika bangsa Israel itu berjalan di bawah terik matahari. Bayangkan ya, 44 derajat Celcius. Sehingga akhirnya bangsa Israel tetap berjalan tanpa gangguan ya. Nah, kalau selanjutnya kita menggambarkan tiang api itu seperti apa. Nah, tiang api itu bisa digambarkan saat ini seperti lilin. Nah, ini lilin yang coba saya nyalakan. Nah, ketika kita tahu ada lilin yang nyala, tangan kita kalau di dekat lilin apa yang terjadi? Akan merasakan kehangatan. Ya, akan merasakan mungkin pada saat kita lagi camping di pegunungan. Pasti cuacanya begitu dingin sehingga kita kadang membutuhkan penghangat walaupun kita sudah pakai mantel gitu ya, pakai jaket gitu ya. Tetapi kadang kalau kita lihat biasanya di acara-acara camping itu pada malam hari itu dinyalakan api unggun. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang ada di sekitar itu mendapatkan kehangatan selain menjadi penerang. Nah, inilah tiang api yang digambarkan dengan lilin ini. Ketika lilin ini dinyalakan, dia akan berfungsi sebagai penerang di dalam kegelapan ya, kalau malam-malam begitu ya. Nah, kita lihat pasti padang gurun itu tidak ada lampu atau listrik saat itu. Dan mungkin saat ini juga menjadi satu tempat yang begitu gersang. Nah, akhirnya Tuhan berikan tiang api ini untuk benar-benar memberikan kehangatan buat mereka, memberikan penerangan buat mereka sehingga mereka boleh berjalan tanpa mengalami gangguan. Nah, ketika kita katakan bahwa Tuhan sediakan tiang api dengan tiang awan ini
itu menunjukkan bahwa Tuhan itu memelihara setiap mereka. Tuhan itu benar-benar melindungi bangsa Israel dari segala hal. Tuhan sediakan itu semua untuk supaya bangsa Israel tetap melakukan perjalanan. Menariknya di ayat 22 dikatakan dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ini menunjukkan bahwa keberadaan tiang awan dan tiang api itu menunjukkan bukti itulah Allah yang senantiasa ada dan bersama-sama dengan mereka. Pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Lalu kalau dihubungkan dengan saat ini sekarang, apakah kita pernah melihat tiang awan dengan tiang api secara nyata di depan mata kita waktu kita melakukan perjalanan? Saya rasa kita semua tidak pernah melihat ya, tidak pernah melihat ada tiang api atau tiang awan yang ada di depan kita ketika kita berjalan kemana-mana, kemudian tiang api itu menuntun kita, begitu ya. Nah, secara nyata memang tidak pernah melihat secara nyata. Tetapi apakah kalau tidak ada tiang api dengan tiang awan, apakah itu juga berarti bahwa Allah tidak memelihara kita? Allah tidak menuntun kita? Nah, sebenarnya kalau itu ditanyakan kepada saya tetap mengatakan bahwa Allah itu tetap memelihara kita, tetap menuntun kita. Nah, coba saya kembali berpikir sekali lagi. Nah, kalau Allah itu sudah memberikan tiang api dengan tiang awan pada saat itu, mengapa kita tidak diberi ya? Itu yang menjadi pertanyaan saya seringkali waktu dulu. Ternyata ketika saya belajar firman Tuhan ini saya menyadari bahwa memang saat ini kita tidak perlu tiang awan dengan tiang api secara nyata. Mengapa? Karena memang kita tidak berada di padang gurun. Nah, kalau kita di padang gurun kemungkinan besar seperti bangsa Israel kemungkinan Tuhan berikan itu. Tetapi sekarang kita tidak ada di padang gurun. Maka Tuhan tidak akan berikan tiang awan dan tiang api itu karena tidak menjadi kebutuhan bagi kita. Yang ada di dalam hati kita bahwa kita sekarang sebenarnya kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, tiang awan dengan tiang api itu tetap ada. Maksudnya apa? Tiang awan dengan tiang api itu tetap ada, artinya pemeliharaan Tuhan itu tetap ada di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun tidak terlihat, tetapi pemeliharaan Allah itu ada. Contohnya kita lihat sama-sama ya, bukti Allah pelihara kita. Walaupun kita mungkin bertanya-tanya, kondisi seperti ini kok Allah memelihara kita. Coba kita lihat sama-sama. Bukti Allah memelihara kita sampai saat ini, yaitu adanya kesehatan yang masih kita miliki. Nah, kalaupun kita sakit, Tuhan memelihara kita dengan dokter, dengan obat-obatan yang kita bisa minum. Adanya kecukupan sampai saat ini, Tuhan sediakan pelihara dengan ada daging, gitu ya, ada sayuran, ada buah. Nah, itu bisa diolah untuk jadi makanan kita. Itu salah satu Allah memelihara kita. Misalnya ada penyediaan kalau zaman sekarang yang namanya internet itu sudah menjadi kebutuhan gitu ya. Anak-anak harus sekolah secara online gitu ya. Bapak-bapak juga harus bekerja, harus WFH, work from home, kerja di rumah, pakai internet. Ada yang kuliah juga pakai internet gitu ya. Semuanya berjalan dengan baik. Tuhan pelihara itu dengan menyediakan sarana internet. Saya tidak habis pikir kalau misalnya kondisi seperti ini itu tidak ada internet, bagaimana cara kita bisa melakukan segala aktivitas seperti sedia kala. Nah, yang lebih daripada itu, bukti pemeliharaan Allah dalam hidup kita adalah adanya keluarga yang masih Tuhan izinkan bersama-sama dengan kita. Tuhan berikan mereka untuk bisa saling bersama-sama. Kondisi
COVID ini tidak mudah, tetapi menariknya ada positifnya. Keluarga makin dipersatukan, biasanya itu jarang bertemu. Karena satu ribut masing-masing, yang satunya pergi kerja, yang satunya pergi kuliah, yang satunya punya aktivitas banyak. Nggak pernah ketemu waktu malam saja pada saat mau istirahat malam. Tetapi dengan kondisi COVID yang ada, yang terjadi ada keluarga bisa bersatu, berkumpul, bisa bersama-sama, bisa saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Walaupun kita melihat kondisi ini belum tentu selesai. COVID ini makin ada varian baru lagi. Kemarin Delta, sekarang Omikron. Saya dengar lagi ada varian baru lagi walaupun tidak di Indonesia. Nah, kita tidak akan pernah tahu sampai selesai. Tetapi ingatlah bahwa masih tetap ada pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah yang sebenarnya boleh kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu atau seorang nenek. Kita bisa melihat semuanya boleh berjalan seperti biasanya. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu karena pemeliharaan Allah. Tuhan bisa melakukan banyak cara di dalam memelihara kehidupan anak-anaknya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengingat ketika saya masih kuliah di saat bersama dengan suami, kami berangkat dari Surabaya ke Malang gitu ya, berempat gitu ya, kuliah yang anak-anak sekolah kuliah. Sebenarnya kalau mau jujur, secara matematika manusia, kami tidak akan merasa cukup dengan berbagai kebutuhan yang ada. Walaupun ada sponsor. Tapi ternyata kami melihat matematika manusia bukan matematikanya Tuhan. Matematika Tuhan itu membuat kami bisa cukup tanpa kekurangan. Itu yang menariknya. Dan saya melihat itulah pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga akhirnya kami boleh melayani di GKI Immanuel. Itu semua adalah anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan kita, bagaimana dengan kita, perjalanan hidup kita, pasti tidak akan pernah lepas dari pemeliharaan Tuhan. Sebenarnya itu sudah membuat kita tidak perlu lagi meragukan akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tinggal kita sendiri yang mengingat akan kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Senantiasa mengingat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sampai saat ini. Sehingga ketika kita melihat semuanya itu, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, kita seharusnya tidak mengeluh, tidak ngomel-ngomel, tidak khawatir, tidak takut lagi. Karena apa? Karena Tuhan pelihara kita. Tuhan itu sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Tuhan sudah berikan keselamatan di dalam anaknya Yesus Kristus yang mati buat kita. Itu sebenarnya sudah cukup dari semuanya. Karena di situ kita memiliki pengharapan akan kehidupan. Satu hal yang nyata yang sudah Dia lakukan secara ajaib dalam hidup kita. Banyak bukti yang membuat seharusnya kita tersadar bagaimana Allah itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, biarlah seperti bangsa Israel yang tetap Tuhan pelihara melalui tiang awan dengan tiang api. Kita juga perlu yakin dan percaya bahwa Allah akan pelihara kita. Pelihara kita juga pelihara keluarga kita. Kita hanya perlu percaya kepadanya. Dan janganlah pernah sekali-kali meninggalkan Dia. Tetaplah setia padanya. Seperti lagu yang saya tadi nyanyikan, yang mengatakan bahwa ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur
untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Mengucap syukur bahwa Tuhan sekali lagi menyadarkan kami untuk kami boleh bersyukur akan kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, kadangkala kami mendukakan hati-Mu, kami tidak bersyukur, kami khawatir, kami meragukan Engkau mengasihi kami atau tidak, menyertai kami atau tidak. Tetapi biarlah kami kembali diperbarui lagi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda. Untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kembali boleh tetap senantiasa melihat pertolongan demi pertolongan yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Pada saat ini kami menyerahkan setiap pergumulan dan masalah kami ke hadapan-Mu. Kadang kami begitu gentar akan kondisi yang ada. Tapi kami yakin percaya bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk selalu tetap percaya dan mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Kami serahkan segalanya ke hadapan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami sebagai seorang istri, seorang ibu dan seorang nenek yang boleh menjadikan teladan yang indah. Menjadi anak-anak Tuhan yang makin boleh jadi kesaksian dan berkat. Inilah setiap kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Terima kasih kepada Penginjil Maria atas pelayanan di KW hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati kehidupan, keluarga, dan pelayanan hamba-Nya. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Ibadah Komisi Wanita Online yang akan datang, yaitu Jumat ketiga tanggal 18 Maret. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Suryanto dengan tema Hidup di dalam Dia, Cukuplah Keluargaku. Liturgos adalah Ibu Christine. Komunitas wanita melalui Zoom diadakan pada Jumat kedua, yaitu tanggal 11 Maret pukul 6 sore, dipimpin oleh Penginjil Margaret. Mengundang ibu-ibu ikut bergabung dan bersama belajar, berbagi, bertumbuh, menjadi murid Yesus yang memuridkan. Tanggal 2 Maret kita memasuki Rabu Abu Prapaskah, maka kami mengajak ibu-ibu mengikuti doa pagi 40 hari dengan tujuan yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi melalui Zoom gereja. Yang terakhir, menghimbau ibu-ibu untuk selalu menjaga imun tubuh agar tetap sehat dan kuat dan tetap semangat. Kiranya Tuhan selalu melindungi, memberkati kita. Sekian pengumuman. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Persekutuan kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai.